Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang korelasi antara tingkat religiositas seseorang atau tingkat keberagamaan seseorang dengan kehidupan sehari-hari, dalam hal ini komitmen dalam bekerja. Karena di sini saya membahas tentang seputar dunia kerja saja ya. Jadi maksudnya apakah ketika seseorang itu suka melakukan hal-hal yang sifatnya fundamental dalam agama, entah itu sholat 5 waktu, ataupun ketika bulan Ramadan puasa bulan Ramadan selama 1 bulan, dan lain sebagainya, yang itu hal-hal yang fundamental atau mendasar di dalam agama Islam khususnya, apakah orang itu sudah tentu baik dalam menjalankan pekerjaannya? Dan jawabannya adalah ketaatan seseorang dalam menjalankan perintah agama dengan etos kerjanya itu kebanyakan tidak berhubungan. Sebagai salah satu contoh kasus ya, seringkali kita melihat ada orang yang dia tetap sholat, tapi di sisi lain dia juga tetap melakukan kejahatan-kejahatan kecil. Entah itu misalkan kalau bagian logistik atau ekspedisi barang, dia sedikit korupsi barangnya. Entah kalau misalkan kolektor, orang yang menagih uang, dia memalsukan tagihannya. Entah itu kalau admin memalsukan datanya. Intinya semua hal yang memberikan keuntungan kepada dia yang itu melanggar SOP, dia lakukan. Yang padahal dia masih sholat, dia kalau bulan Ramadan masih puasa. Nah, dari beberapa contoh kasus ini, saya menyimpulkan bahwa paham sekuler di negara kita ini sebetulnya tanpa sadar sudah sangat menjalar. Orang-orang yang beragama, orang-orang yang religius berpikir bahwasanya dengan saya sering puasa sunnah, dengan saya puasa Ramadan, dengan saya melakukan sholat 5 waktu tepat waktu, atau minimal tidak meninggalkan sholat 5 waktu, ya udahlah karena saya udah menjalankan tugas agama. Di luar itu ya saya mau melakukan apa yang saya mau, termasuk memalsukan data, tidak amanah dalam melakukan pengiriman, dan melakukan kebohongan kepada customer. Itu mereka lakukan karena mereka berpikir ya yang penting saya sholat, itu nggak ada sangkut pautnya antara kerjaan saya dengan sholat. Sholat itu perkara akhirat antara kita dengan Tuhan, sedangkan pekerjaan itu ya perkara dunia itu. Mereka berpikir seperti itu, yang padahal seharusnya antara agama dan pekerjaan itu harus bersangkutan, harus berkorelasi. Karena ketika seseorang melakukan kewajiban agama, maka konsekuensinya dia harus berbuat baik di kehidupan sehari-hari, di lingkungan sekitarnya, sebagai bukti bahwasanya ibadahnya ini diterima dan komitmen dengan Tuhannya ini benar gitu. Karena intinya gini ya teman-teman, ketika kita melaksanakan sholat, artinya kita meeting dengan Tuhan kita. Nah, dalam meeting itu kan kita seringkali mengatakan bahwasanya sesungguhnya Engkaulah Tuhanku, hidup dan matiku untuk Engkau. Intinya di sana kita berkomitmen untuk baik dan mengabdi kepada Tuhan. Dan di antara permintaan Tuhan atau komitmen kita dengan Tuhan adalah kita dilarang berbohong, dilarang menipu, dan dilarang merugikan orang lain. Sedangkan setelah kita sholat, kita melakukan hal-hal yang itu merugikan orang lain, dalam hal ini menipu, memanipulasi data, dan tidak menjalankan pekerjaan sebagaimana mestinya. Dan yang lebih miris adalah seringkali saya menemukan orang-orang yang tingkat religiositasnya kurang, dia bahkan udah nggak sholat, kalau bulan Ramadan dia nggak puasa, itu mereka justru lebih profesional dalam bekerja. Mereka bekerja sesuai SOP, mereka ramah ke orang-orang, dan totalitas dalam bekerja. Tidak menutup kemungkinan ke depannya akan muncul stigma baru terhadap agama. Mungkin orang-orang yang menyaksikan kedua fenomena ini, fenomena antara yang beragama tapi kerjanya nggak bener, sama orang yang nggak beragama atau udah nggak sholat tapi kerjanya bener, akan melahirkan satu kesimpulan dari orang-orang yang melihatnya. Kesimpulannya adalah, gak apa-apalah kita nggak sholat, gak apa-apalah kita nggak puasa, gak apa-apalah kita nggak taat agama, yang penting kita gak merugikan orang lain, yang penting kita kalau kerja benar. Sehingga orang-orang berpikir ya untuk jadi orang baik gak mesti beragama gitu. Dengan kata lain, orang-orang yang beragama di zaman sekarang itu hanyalah menggunakan agama itu sebagai ritualitas agama, bukan sebagai spiritualitas dalam beragama. Atau seringkali saya melihat orang-orang yang agamanya bisa dibilang baik gitu ya, dia menjalankan puasa sunnah, puasa Ramadan apalagi, sholat-sholat sunnah, ibadah 5 waktu apalagi, mereka itu dalam dunia nyata, dalam lingkungan sehari-hari, cenderung kelihatannya tuh kaku, nggak asik gitu. Seolah-olah mereka punya sekat itu. Wah, kamu ini orangnya kotor, saya suci. Saya sering kali melihat orang seperti itu. Yang padahal seharusnya di antara tanda-tanda bukti bahwasanya nilai keberagamaannya ini membuahkan hasil untuk nilai-nilai sosial yang baik di masyarakatnya adalah ya dia orangnya ramah, asik, setiap ngobrol dengan dia itu bawaannya seneng. Setiap kita punya masalah, kalau bertemu sama dia, bawaannya ada pencerahan gitu. Itu yang seharusnya terjadi, bukan malah menjadikan orang alergi terhadap orang-orang beragama. Wah, dia mah orangnya alim, susah diajak ngobrol, susah, gak asik kalau ngobrol sama dia. Mindset-mindset seperti itu tuh sekarang muncul gitu teman-teman. Sehingga orang-orang berpikir, ya untuk menjadi baik gak usah beragama gitu. Sehingga di zaman sekarang ini, nilai-nilai agama yang itu ada di dalam diri seseorang tidak kita bisa jadikan sebagai tolak ukur apakah karyawan ini baik atau enggak gitu ya, karena nilai-nilai agamanya itu nggak berpengaruh untuk kehidupannya gitu. Itu hanya berpengaruh untuk sholatnya aja gitu. Dan hal itu juga lah yang menyebabkan mungkin di suatu tempat kerja jarang sekali mensyaratkan suatu agama atau mensyaratkan baik dalam beragama. Maka kamu mau gay, kamu mau apapun itu, selama kerjaan kamu baik dan tidak merugikan orang lain, ya saya terima kamu kerja gitu.
Ketika seseorang masih sholat, ketika seseorang masih puasa Ramadan, itu tidak menjamin bahwasanya dia baik dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Sedangkan di sisi lain, banyak orang yang udah nggak sholat, udah nggak puasa, udah nggak peduli tentang hal-hal agama, tapi dia justru profesional dalam bekerja. Nah, inilah yang menjadi keprihatinan saya ya teman-teman. Ya, saya harapkan bagi teman-teman yang menonton ini, bagi teman-teman yang masih sholat, bagi teman-teman yang masih menjalankan ajaran agama yang sifatnya basic gitu ya, yang wajib-wajib, mohon untuk teman-teman menjaga kepercayaan ini. Jangan sampai orang-orang tuh hilang kepercayaan terhadap agama gitu. Ya, jangan artinya karena kita masih melakukan kejahatan kita berhenti sholatnya, bukan begitu ya. Artinya gini, ketika kita masih alhamdulillah diberi kesempatan untuk mampu dan mau melaksanakan sholat, maka hal-hal yang sifatnya dalam pekerjaan, yang itu di luar SOP, yang itu melanggar SOP, yang itu tidak diperbolehkan oleh perusahaan, ya sebisa mungkin kita jauhi. Sebisa mungkin kita melakukan pekerjaan kita secara profesional. Karena itu juga tuntutan dari agama, bukan hanya sholat ya teman-teman. Jadi ketika kita menjadi karyawan yang baik, nggak gabut, nggak makan gaji buta, nggak memakai fasilitas kantor semau kita, itu juga termasuk bagian dari menjalankan ketaatan dalam beragama ya. Jadi jangan dianggap kalau kita lagi kerja, agama dilepas gitu. Setiap kita ini, setiap muslim ini adalah agen-agen para pendakwah untuk agama kita gitu. Jangan sampai ada kesan di mata orang yang nggak peduli dengan agama, zaman sekarang mah si itu aja tuh masih sholat tapi kelakuannya nggak asik, dia tuh orangnya nggak humble, dia tuh ngerasa dirinya suci sendiri, dia juga ngelanggar SOP. Pokoknya jangan sampai gara-gara kelakuan kita yang suka sholat tapi masih melakukan kejahatan di tempat kerja, membuat orang-orang yang anti agama berpikir bahwasanya, tuh agama itu sebetulnya nggak membuat seseorang baik gitu. Dia aja masih sholat tapi masih melakukan kejahatan gitu. Kerjanya jelek gitu. Jangan sampai ada mindset seperti itu. Jangan sampai gara-gara kelakuan kita, citra agama kita menjadi buruk. Dengan adanya kita masih melaksanakan sholat, masih melaksanakan puasa Ramadan, apalagi puasa-puasa sunnah, seharusnya menjadi role model bagi orang-orang. Wah, bener ya, si Pak ini mah emang orangnya asik, humble, baik, gak suka cepat marah. Karena memang dia mah agamanya bagus, harus ada kesan seperti itu. Barangkali itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat dimengerti meskipun pembicaraannya gak sistematis. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.